Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih narabala sekalian, teman-teman Kiswah, kajian, siniar, dan dakwah. Terima kasih teman-teman sudah masih setia dengan tayangan-tayangan kami. Bisa disaksikan bukan hanya di YouTube, tetapi juga ada di Instagram dan juga TikTok. Atau kalau ada usulan platform lain, kita akan daftar lagi. Ya, ini semakin meriah sekali di studio dan juga di layar kaca Anda. Karena setiap hari ada hal-hal yang baru, termasuk naratamu kita atau bintang tamu kita semakin bervariasi, ya. Bukan hanya dari satu golongan, tetapi tidak terdefinisikan. Oke, kita akan membahas tentang sebuah ilmu atau pendekatan tentang mungkin bisa disebut sebagai struktur engineering atau technical engineering. Apa itu nanti Mas Aji yang mencoba menguraikan sedikit, dan tentunya kita sudah menghadirkan naratamu kita yaitu Mas Oki Mualim. Selamat datang Mas Oki. Sebelum itu mari kita awali siniar kita pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada founding father kita, founding mother kita, dan semua para pahlawan bangsa dan juga kiai ibu nyai yang telah berjuang mendidik bangsa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Mas. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di samping Mas Oki Mualim, seperti biasa kita juga punya pembicara ulung, ya. Yaitu narasayen kita, Mas Aji. Di paling pojok, di paling pojok ada kalau tadi narasumber yang apa, ulung ya. Kalau yang paling pojok adalah narasumber yang adiluhung. Yaitu narafiki kita, Mas Riza. Oke, selamat datang Mas Oki ya, kita manggilnya ya. Oke. Sebagai pembuka mungkin Mas Oki bisa bercerita tentang latar belakang, kemudian perspektif ilmu yang sedang digeluti oleh Mas Oki, dan juga pengalaman cerita bagaimana bisa hijrah dari Indonesia, dari kampung halaman, nanti dijelaskan juga, sampai ke Finlandia. Apakah hubungannya Indonesia mungkin kurang relevan untuk mengembangkan ilmu ini, jadi di sana lebih relevan gitu. Itu tagline Mas Haji. Saya Mas Haji, santai. Nanti kita akan kulik lebih dalam. Monggo, Mas Oki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Oki Mualim, biasa dipanggil Oki. Saya lahir di Pati, Jawa Tengah, tapi masa kecil saya banyaknya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi kalau bertanya dengan kromo Inggil, saya mungkin gelagapan. Jadi bisanya kromo halus. Oke. Dan saya menempuh S1 di ITB di Bandung. Kebetulan Aji teman seperjuangan satu kos. Oh iya. Jadi mungkin Mas Aji tahu lah bagaimana susaranya. Kita sama-sama berjuang, jualan barang rugi bareng. Jualan tahu putih segala laku kita sumbangin ke masjid. Oke. Ya banyak cerita ini ya waktu kuliah. Jadi background saya di teknik kelautan. Jadi itu di ITB itu sebenarnya jurusan teknik sipil, tapi pecahannya jadi jurusan tersendiri yang memang fokusnya di bangunan offshore. Jadi berbedanya kita nggak belajar di struktur kayu, jadi lebih ke struktur beton sama struktur baja. Mungkin perbedaannya itu. Tapi secara profesional, jujur aja saya lebih ke IT. Karena mulai di waktu kuliah itu saya mau nggak mau harus gimana caranya membiayai diri sendiri, membayar SPP atau harus
untuk makan, dan waktu zaman saya itu kan internet lagi booming ya, sehingga paling cepat untuk belajar otodidak itu adalah programming sama network jaringan. Jadi itulah mengapa selama saya kuliah di ITB, pengalaman saya banyaknya di dunia IT, dan kebetulan mulai tingkat 2 saya udah jadi pegawai kontrak di ITB untuk handle kayak video jarak jauh waktu itu, multicast IPv6 dengan kerjasama dengan SOI Asia dengan Keio University. Jadi banyak pengalaman di kuliah ya, banyaknya di IT, dan setelah lulus, sebelum lulus juga saya sempat mendirikan perusahaan juga. Saya belum lulus tapi employee saya rata-rata S1. Dan Tapi bukan perusahaan yang petis tadi ya, bukan? belum. Itu petis yang wah, itu pengalaman unik gitu. Dengan Mas Haji. Lanjut. Jadi sempat entrepreneur memang dari awal dan proyekan, dan dari sanalah saya bisa membiayai kuliah dan bisa untuk bertahan hidup. Dan setelah lulus kuliah tepat waktu, di waktu yang tepat. Jadi karena harus menunaikan kewajiban menikah, karena saya tidak ingin ngambil resiko, jadinya ya saya bekerja di dunia IT juga, dan itu hampir 7 tahun. Dan setelahnya itu saya merasa mungkin terlalu lama, karena saya kayaknya lebih passionnya coba untuk kembali lagi ke entrepreneur. Jadi waktu istri saya hamil anak kedua, dia resign, dan saya bilang ke dia, kok enaknya resign, saya juga ikutan resign. Jadi dengan modal nekat coba usaha. Waktu itu usahanya karena saya selama dari kuliah sampai dunia profesional itu di IT, saya coba banting setir ke dunia event organizer waktu itu. Cuma ya karena bukan bidangnya mungkin jadi nggak jalan waktu itu. Sehingga waktu 2018 saya bikin perusahaan di BSD, perusahaan IT. Dan alhamdulillah portofolinya cukup lumayan, dan klien kami ada di salah satu BUMN oil and gas untuk pengembangan aplikasi dan IoT. Terus bisa ke Finland tuh gimana ceritanya? Iya, jadi karena ini perusahaan IT yang saya bangun 2019 akhir, dan itu pertumbuhannya terlalu cepat secara revenue, secara pertumbuhan employee juga. Jadi pertumbuhannya menurut saya terlalu cepat karena organik, dan 2020 awal langsung dihantam pandemi. Jadi itu mungkin karena pertumbuhan terlalu cepat, langsung ada ujian pandemi, mungkin semua sektor terkena ya. Dan waktu itu saya punya prinsip, saya itu lebih suka mengembangkan produk. Jadi ada 2 tim waktu itu, tim project untuk cari revenue, di mana marginnya itu saya bikin tim R&D untuk research development. Waktu itu ada 2 produk, yang satu itu computer vision, jadi lebih kayak kamera, nanti kita bisa deteksi behavior dan lain menggunakan machine learning. Kemudian yang satu lagi itu lebih ke navigasi satelit. Jadi kalau kita punya handphone itu kan ada GPS-nya ya, dan itu mungkin akurasinya 5 meter. Nah ini kami kembangkan akurasinya hingga 1 cm. Jadi kami ngembangin hardware juga. Waktu itu ada problem di salah satu BUMN, mereka ada regulasi untuk memonitoring kapal tanker, karena kan kapal tanker kan besar ya. Dan secara regulasi itu wajib pandu. Jadi ada takbut memandu, dan sudutnya sama kemiringannya, kecepatannya itu harus ada di aturan tertentu. Nah, terkadang terjadi ada accident di mana imbasnya adalah secara struktur itu terjadi kerusakan. Nah, di sini kan mereka nggak punya evidence. Ini sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah di cuaca ataukah waktu pandunya? Nah, dari sana kami coba menawarkan solusi. Jadi waktu itu saya ajukan, beri saya waktu. Oh, ini kayak Bondowoso. Beri saya waktu, saya punya approach teknologi, dan nanti saya minta uji coba untuk produk yang saya kembangkan. Karena passion saya memang lebih ke produk sebenarnya. Jadi itulah cikal bakal produk yang saya bawa ke Finland.
Nah, karena pandemi, jadi itu kan tim R&D itu kapitalnya kan organik ya dari tim project. Jadi memang kami nggak ada investor dari luar ataupun venture capital atau fundraising. Waktu itu kan sedang booming startup ya fundraising. Waktu itu saya lebih fokusnya di bootstrap. Nah saat pandemi mau nggak mau prioritas kita cari project. Jadi tim R&D-nya terpaksa saya freeze. Jadi prioritaskan di tim project dan ternyata projectnya juga banyak. Ternyata pandeminya terlalu panjang. Nah ini kan produk sayang ya udah jalan. Kita udah uji coba waktu itu di Tanjung Priok di pelabuhan salah satu mungkin plat merah Pertamina kita sebut saja. Nama sebenarnya. Bukan nama sebenarnya inisialnya. Kebetulan. Jadi kita dapat fasilitas dibantu sama Pertamina dan mereka cukup suportif terutama untuk inovasi-inovasi dari karya bangsa dan mereka menyediakan fasilitas untuk kita melakukan uji coba. Jadi itu yang saya acungi jempol lah karena memberi kami kesempatan untuk melakukan uji coba. Dan karena pandemi panjang, mau nggak mau saya harus cari kapital untuk membiayai produk itu. Waktu itu ada venture capital dari Jepang sama dari Singapura yang waktu itu punya representatif di Jakarta. Mereka waktu itu memang investasi di startup commerce lah ya, di consumer. Saya coba pitching, pertama kali saya pitching, jawabannya sama semua. Jawabannya, kamu mending pindah negara. Karena ekosistem karena solusi saya waktu itu dianggapnya deep teknologi, dan itu memang berbasis riset, dan karena di ekosistem di sini memang kurang menunjang, jadi disarankan paling nggak minimal ke Singapura. Sedangkan secara tidak langsung, secara bersamaan, tiba-tiba teman memberikan info, ini Finland sedang cari founder seluruh dunia. Jadi Finland itu berencana untuk membuat hub startup global di Helsinki sebagai international global startup, dan mereka sebenarnya mengincar US citizen, founder-founder dari US. Jadi kalau US citizen itu dibiayai penuh. Tapi nggak tahu kenapa nama saya nyangkut di sana. Jadi waktu pengurusan di embassy di sini, ya mungkin nggak tahu benar atau enggak ya. Nah, saya itu orang Indonesia pertama yang dapat itu untuk startup permit. Dan kebetulan karena itu program awal, dan karena saya bukan US citizen, jadi pemerintah Finland bilang yang penting kamu bisa cover living cost secara minimal. Pindah ke Finland, bikin perusahaan dengan modal dari nol. Kalau di sini kan nggak bisa ya, di sana bisa dari nol. Dan nanti dibantu sama pemerintah. Nah, saya datangnya nekat waktu itu. Jadi dengan gimana caranya, yang paling berat itu kan bagaimana caranya recovery. Jadi perusahaan yang di Indonesia sedang struggle dihantam pandemi. Ini gimana caranya saya bisa inisiatif yang di Finland ini membuat entitas yang baru dengan ya paling nggak saya harus cover hidup saya dulu. Saya bilang ke istri, saya nggak mau, ya mungkin secara gaya hidup akan berbeda. Tapi saya nggak mau kebutuhan pokoknya ini terganggu. Jadi gimana caranya saya pindah ke Finland tanpa mengganggu kebutuhan pokok keluarga, ini sebagai tantangan. Di sisi lain perusahaan di Indonesia sedang turun lah, harus diselamatkan juga. Jadi ini pilihan sulit waktu itu. Jadi jujur aja saya datang ke Finland tuh dengan modal 20 euro. Kalau dirupiahkan sekitar berapa itu ya? 400.000. 400.000. Jadi 20 ya. Kalau di sana itu makan berapa? Makan sekali. Satu porsi. Jadi 20 euro itu adalah, jadi 2019 teman saya kan ngantar delegasi biasanya. Itu dekan-dekan dari universitas di Bogor, dia kerjasama dengan universitas di Finland. Saya bilang ke teman saya 2019 itu, saya ikut dong, saya ingin tahu Finland. Saya bayar tiketnya sendiri, nanti saya bantu. Nah, di sana itu saya cuma seminggu dan saya lihat, wah environment di sana itu cocok gitu untuk dari risetnya, dari ekosistem startupnya. Pulang dari sana uang saya 20 euro itu yang nggak terpakai.
itu yang saya pakai untuk berangkat ke Finland di pandemi. Dan nggak tahu kenapa selalu ada jalan Jalan ke Finland. ke Finland. Ke Roma, Bukan ke Roma, ke Finland. Jadi gimana caranya tanpa harus mengorbankan saving untuk keluarga? Karena kan perusahaan yang saya bangun di Indonesia sedang nggak bisa mengcover saya. Mau nggak mau saya juga harus invest juga di sana untuk recovery juga. Jadi saya benar-benar berangkat ke sana itu dengan 20 euro itu yang jadi kenang-kenangan sampai sekarang. Oke. Sangat berkesan sekali itu. Iya. Luar biasa. Masih ada tambahan sebelum kita diskusi? Ya paling lanjutannya sampai ini ya. Jadi 20 euro itu ada banyak jalan sebenarnya menuju Roma. Insya Allah halal. Bukannya ke Finland ya? Waktu itu ke Belanda dulu. Oke. Dekat Roma. Jadi saya bawa bagasi hampir 100 kilo. Jadi ada toko kelontong di Jerman karena pandemi, hanya orang yang punya permit yang bisa ke sana. Jadi visa itu nggak boleh. Dan biasanya kan toko-toko Asia itu kan butuh supply. Kalau lewat kargo kan lama 2 sampai 3 bulan. Oke. Dari sana lah saya bawa istilahnya just tip. Wah, dari sana itu saya bisa membiayai pesawat saya sampai ke Finland. Dan di Finland juga gimana caranya saya bertahan hidup dan banyak dikasih jalan di sana dan pemerintah sana juga support. Nah, itu awal mulanya kenapa saya sampai ke Finland. Berarti uang just tip lumayan ya buat PPB ya? Ya itu cukup bantu di awal. Selama ini Finland kan kalau kita orang awam di Indonesia ya yang terkenal itu ini ya pendidikannya ya. SD di Finland lah. Iya, kan kayak gitu. banyak orang kalau studi membanding-bandingkan itu biasanya Finland itu pendidikannya. Tapi ternyata tidak hanya di pendidikan ya. Kita punya teman di sana ya, Mas Prima. Mungkin kenal Mas Prima? Kenal. Dulu sempat nyantri di Seoul ini ya. Nyantri online ya. Nyantri online ya. Memang Mas Prima cerita di sana riset itu kok menyenangkan gitu ya. Dan iklimnya mendukung, terus kehidupannya itu ya cukup ideal gitu lah ya. Makanya saya sampaikan ke Mas Prima seperti itu. Ya makanya kalau riset di sana pahalanya ya nggak segede di Indonesia. Ya, makanya Mas Haji terangsang untuk pulang dari Jepang ya. Soalnya kurang pahala ya. Iya kurang. Makanya Mas Haji pulang dari Jepang ngejar pahala. Jadi sebenarnya Mas Rizal punya kalkulator pahala. Oke, Mas Rizal mau ada pertanyaan? Lanjut urusnya ya. Tadi saya udah menggantikan. Ya sebenarnya menarik ini kisah anak bangsa yang awalnya punya karya, punya kreativitas, tetapi kemudian justru ada jodoh yang lebih simpati terhadap karya ini, yaitu Finlandia. Nah mungkin Mas Aji sebagai temannya ini ada komentar apa Mas Aji? Ya nggak apa-apa lah, baik-baik. Jangan-jangan mau ikut ya? Sebenarnya gitu kali ya? Enggak, tapi waktu dulu sempat kepikiran. Oke. Sempat komunikasi juga kan waktu saya masih di Jepang kan. Oke. Yang soal startup itu. Saya juga mau daftar itu. Cuma bos saya yang di Jepang nggak boleh. Oh gitu ya. Jadi Mas Haji sangat tertib sekali ya administrasi untuk kalau apply itu harus ada izin dulu gitu ya. Gimana ya? Kalau di Jepang itu kan etika ya. Kita mau melakukan sesuatu itu kayak saya mau keluar kerja kan pasti kita harus izin dulu. Betul. Bahkan apa ya? Ya pokoknya intinya serba kita pingin kalau kita datang dengan baik-baik keluar dengan baik. Oke. Kalau nggak diizinin ya udah gitu kan. Berarti kan mereka juga masih berhak membutuhkan kita juga kan, ya mau nggak mau. Tapi sebenarnya Mas Haji tertarik ya untuk Tapi ini kenapa ngobrolin gue? Ya ini kan ada kaitannya dengan Mas Haji gitu ya. Nah Mas Haji berkaitan dengan karya Mas Oki tadi bagaimana Mas Haji? Sebenarnya ya karena teman lama terus Iya, melihat emang track recordnya memang ya memang deep tech sih, high tech sih, dan memang riset di Indonesia itu kayak kita butuh sensor-sensor yang high tech yang presisi banget. Tadi kan ceritanya presisinya itu 1 senti ya? Posisinya 1 senti. Itu nyari sensor yang kayak gitu kayaknya di Indonesia tuh nggak akan dapat gitu.
hal sepele kayak gitu tuh yang makanya iklimnya itu memang masih belum oke di Indonesia. Tapi kita buat oke lah nanti. Makanya ada kan. Mari. Iya. Kalau Mas Rizal melihat dari sudut pandang fikih, mungkin gini Mas Rizal, atau sudut pandang anak pesantren lah ya. Tadi yang menarik dari Mas Oki banyak ya. Cuma yang saya highlight adalah ketika punya misi berjuang untuk agama, untuk keluarga dengan budget yang minimal, justru itu ada peluang dan diijabah oleh Tuhan. Itu kenapa bisa begitu, Mas? Waduh, itu fikih nggak ngurus begitu. Fikih tasawuf lah, fikih tasawuf. Ya digatuk-gatukan lah, kayak rame gitu. Justru kalau mau menggatuk-gatukkan, saya tertarik di sini ya. Sebenarnya satelit ya, itu erat kaitannya dengan tradisi ilmu falak sebenarnya. Saya dulu punya guru almarhum ya, falak. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Indonesia itu nggak punya satelit buatan sendiri ya Mas. Ada balapa. Tapi apakah itu high teknologi? Karena begini, cerita dari beliau ini juga dikonfirmasi di beberapa berita online saya rasa. Guru saya ini udah sepuh, dulu ngajar saya di Islamic Center di Jakarta, guru falak ya. Kata beliau, kapal-kapal termasuk kapal TNI AL katanya itu, navigasi di laut yang mengandalkan GPS konvensional itu nggak kepakai. Terutama di situasi perang seperti ini, Amerika itu sering ngacak. Ini kemudian dibayangkan ya kasus Iran itu ya. Kok bisa sangat presisi banget ketika ngirim rudal? Ya karena mereka punya satelit yang tidak bisa diganggu oleh si udah di Amerika. Nah Indonesia tuh katanya terdampak sehingga lucunya yang terjadi malah tidak mengembangkan satelit yang high teknologi, tapi kembali ke zaman jadul. Jadi mereka panduan almanak nautika manual itu untuk menentukan arah. Jadi rasi bintang tanggal sekian arahnya itu. Jadi mereka berbekal itu. Tapi kan kalau nerbangin roket pakai falak gitu jawabannya masih. Pokoknya falaknya kan di satelitnya itu kan. Rasi bintang. Di rasi, ya artinya maksudnya begini, ilmu pengetahuan nenek moyang kita itu ketika high teknologinya nggak tercapai, sekalian kembali ke zaman batu. Nah nggak tahu itu bener nggak begitu ya? Atau itu nanti tugasnya Mas Oki ya, mengembangkan satelit yang punya GPS yang benar-benar mandiri, berdaulat, tidak tergantung dan tidak terganggu dengan, katanya di lautan itu perangnya udah perang apa namanya, perang sinyal apa kan pada akhirnya kan nanti orang perang pakai kuda nggak pedang. Nah pada akhirnya terus berlayarnya itu udah nggak pakai satelit lagi, nanti balik ke itu maksud saya bintang nanti. Itu udah terjadi sekarang di Indonesia. Makanya guru saya ini almarhum Pak Haryanto ya, beliau itu yang dipakai buku panduan rasi bintang manual, almanak nautika manual itu yang dipakai karena GPS nggak berfungsi, mau gimana lagi. Betul. Itu gimana menanggapi Mas Oki? Jadi memang GNSS, kalau GPS itu kan sebenarnya produk Amerika sebenarnya, spesifik Amerika GPS. Kalau GNSS itu lebih ke globalnya, kita bisa pakai Baidu, Galileo, GPS. Jadi sebenarnya itu kan orbit satelit untuk geo, itu kan jauh sekali satelitnya sebenarnya. Kalau sekarang kalau ngomong kita Starlink itu kan low Earth orbit ya, jadi dekat banget dengan bumi. Nah kalau yang sistem GNSS itu dia geostation jauh. Nah mungkin anggapannya gini, bohlam 60 watt dipancarkan di Jakarta, tapi kita lihatnya di Surabaya. Nah itu kan gelombangnya itu kan gampang kita jamming atau spoofing sebenarnya. Inference-nya terlalu banyak. Jadi makanya kalau ada istilahnya untuk sebenarnya teknologi GNSS itu kan dari militer dulu sebelum dikeluarkan ke publik. Itu teknologi militer sebenarnya. Makanya yang dikeluarkan ke publik itu sebenarnya Itu yang udah lecehnya, Dan luar sana. udah open source-nya lah ya. Udah generik. Jadi memang yang jadi tantangan adalah bagaimana mengenkripsi data dari satelit yang gelombangnya cukup rendah. Karena kalau kita kena jamming, spoofing itu gampang sekali kita lakukan ya. Kayak contohnya waktu zamannya game apa yang kita nyari monster itu? Pokemon. Pokemon Go. Itu kan ada aplikasi yang untuk ngacak
GPS kita ada di mana. Nah itu kan sebenarnya bisa diakali. Nah makanya sekarang ada kayak contohnya di beberapa program, saya tanya yang di Eropa ya. Jadi ada beberapa prinsipal yang dia untuk pengiriman akurasi itu terenkrip. Dan mungkin ke depannya Geo itu akan ditinggalkan kalau sekarang kan banyak persaingan negara tuh di low Earth orbit. Memang dari Starlink dulu, kemudian nanti dari China juga nanti mau launching, dari Eropa juga mereka punya konsorsium untuk membuat low Earth orbit. Karena kalau Geo kan cukup satelitnya sedikit tapi covernya bisa menyeluruh. Tapi kalau low Earth orbit mau nggak mau satelitnya harus ada banyak, dan itu kecil-kecil satelitnya kayak kubik gini. Nah ini kalau mau bersaing, ya kita harus bersaing di low Earth orbit sebenarnya. Kalau sekarang low Earth orbit kebanyakan hanya untuk data telecommunication. Kayak contohnya Starlink untuk komunikasi ya, data ya. Internet ya. Nah kedepannya itu kan kita banyak akan berbicara mengenai autonomous. Nah autonomous kalau kita ngomong autonomous itu kan lebih ke radar di sekitar environment sensor. Umpamanya kita ngomong EV ya. Autonomous untuk mobil lah. Itu kan pakai radar, lidar, sensor di sekeliling. Nah sebenarnya roadmap untuk autonomous itu adalah akan komunikasi satu sama lain. Satu kendaraan dan lain itu akan komunikasi dan mengirimkan presisi lokasi mereka. Sehingga kedepannya presisi lokasi itu akan penting sekali. Makanya kedepannya untuk presisi lokasi itu akan dijadikan infrastructure as service. Kayak contohnya HP ya, HP kita connect ke BTS terdekat. Itu kan dari BTS 3 aja kita bisa tahu lokasi HP kita ada di mana. Triangulasi itu. Nah nanti semua kendaraan nanti akan terhubung dengan bisa satelit atau objek yang nanti akan mengirimkan akurasi posisi mereka, dan semua kendaraan akan berbicara satu sama lain. Jadi kalau kita berbicara kemarin dengan perang waktu ada GPS-nya di acak lain-lain, ya itu wajar karena memang untuk GPS memang awalnya dari militer sebelum dikeluarkan. Dan itu untuk sweeping jamming, yaitu memang itu yang jadi tantangan sebenarnya kalau kita sebagai konsumer untuk mengembangkan teknologi. Kok mumet ya? Saya paham. Kalau boleh bertanya, Mas Oki, ya, produk yang dikeluarkan oleh Mas Oki ini dalam bentuk aplikasi atau apa ya? Ya. Saya masih mencoba untuk merangkul gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang kami kembangkan itu pertama hardware. Jadi hardwarenya mungkin sekecil handphone lah. Oke. Lebih kecil lagi karena paling besar ya pasti tahulah baterai ya. Dan itu ada antena, bisa ngambil semua sinyal satelit. Jadi nggak cuma satelit dari GPS Amerika, kita bisa ngambil dari Galileo, dari Eropa, dari Beidou, dari Cina atau dari Rusia. Apapun satelit yang ada di dekatnya, minimal 5 satelit, kita bisa nanti ngecek posisi ini dan kita akurasikan untuk perbandingan di darat. Jadi yang kami kembangkan itu device, jadi sensor untuk ke satelit, sama modelingnya di softwarenya. Dan itu modelingnya itu real time. Jadi ngirim data itu tiap detik. Nah itu keunggulan kami. Kalau yang konvensional itu kan terutama untuk kita ngomong struktur ya. Itu sensor berbicara, mungkin datanya akan ngambilnya secara manual. Dan padahal untuk kalau sekarang kan kita ngomongnya machine learning. Machine learning itu kan butuh data history. Semakin banyak data kita bisa memberikan prediksi. Apalagi kalau datanya real time setiap detik. Jadi untuk early warning itu akan sangat berguna sekali. Jadi yang kami kembangkan hardware dengan software. Itu sudah di launching ya di Finland ya? Iya, kami kalau di Indonesia kami udah uji coba di Biak Papua. Jadi kerjasama dengan Pertamina Subholding juga. Waktu itu mereka mau memonitor jetty, deformasi jetty. Jadi kapal tanker waktu sandar itu kan dia impact ke struktur ke jetty-nya. Dan jetty itu kan tiang panjang ya. Dan dia ada safety factornya untuk movement-nya. Dan itu biasanya safety factor tergantung panjangnya tiang panjang. Contohlah
12 cm. Harusnya secara engineering dia harus kembali lagi seperti semula. Setelah kapal sandar gini, dia miring, harusnya kembali seperti semula. Oke. Nah, untuk aset sarana tambat itu kan harus ada inspeksi rutin untuk memutuskan ini perlu maintenance atau enggak. Dan untuk pergeseran gitu, yang sekarang dilakukan adalah hanya lewat visual. Kalau visual kan kita hanya bisa menebak-nebak ya. Iya. Ini benar atau enggak ya? Miring atau enggak ya? Nah, seperti itu. Berarti ini ya, Mas Oki ini bisa disebut sebagai penemu ya? Sebenarnya bukan penemu. Jadi zaman kita itu udah bukan zaman Einstein lagi ya. Kita bukan rocket science untuk menemukan hal yang baru. Tapi juga pengembang inovasi teknologi yang ada. Oke, improvisasi. Nah sebenarnya ini pemerintah Indonesia kayaknya rugi besar ini kalau melihat anak bangsanya yang punya kompetensi di atas rata-rata justru tidak difasilitasi oleh negara, gitu kan. Seharusnya negara hadir dalam hal ini, gitu ya. Tapi negara lagi-lagi absen, gitu. Bukan absen, izin. Oh izin, izin sakit. Ini negara yang mana dulu kan keluarnya waktu zaman itu kan ya. Wah, malah ya. Negaranya Mas Haji. Tapi gini sih, kalau saya lihat tadi ya, kan tetap dikembangkan di luar negeri, tapi produk itu kan digunakan di Indonesia. Ya. Bahkan dikembangkan programnya Indonesia. Mayoritas saat ini. Jadi memang rencana jangka panjang saya, walaupun tetap saja ya paspor saya masih hijau. Hijau tadi tulisannya Indonesia atau Finland nih, jangan. Paspornya tulisannya Indonesia, tapi kalau di sini saya dianggap sebagai tampungnya Embassy Finland. Jadi ya kita harus ada sumbangsi lah untuk negara kita, walaupun kita berkarya di luar negeri. Jadi memang tujuan jangka besar saya jujur aja percaya kompetensi kita itu nggak kalah kok sumber dayanya. Ya. Bahkan waktu awal-awal kita kan memang agak minder ya dengan bule dengan western gitu ya. Awal-awal saya juga begitu, tapi lama-lama sama kok kita, bahkan lebih unggul. Dan kita kompetensi sumber daya kita nggak jauh kalah. Cuma hanya support sistemnya dan kesempatan yang kita nggak dapat di sana. Jadi jangka panjang saya adalah risetnya di Finland, karena di sana riset itu berbasis dari Universitas Research Group, bekerja sama dengan industri. Dan saya nanti kedepannya pengennya bikin development centernya di Indonesia. Ini menarik sekali nih. Jadi berbagai bidang di Indonesia sebenarnya pemudanya itu ada gitu ya. Cuma lagi-lagi ekosistem di negara belum sanggup untuk menampung itu gitu ya. Sebagai diaspora di sana gitu ya, Mas Oki mungkin punya pengalaman suka dan duka tinggal di Finlandia, itu bagaimana? Kayaknya nggak semua Finlandia itu keren gitu ya. Yeah. Ada kan beberapa titik, wah di Indonesia lebih keren. Jadi biar nggak terlalu mengagungkan Finland. Ya kalau bahasa Jawa bilangan hidup itu sawang sinawang. Iya. Oh sampai ada lagunya itu. Iya. Jadi memang budayanya berbeda ya, bisnis culture-nya berbeda. Itu yang mungkin di awal itu agak cukup shock gitu. Oke. Terutama bisnis culture. Karena saya kan memang background saya kan entrepreneur ke enterprise. Kalau kita kan ya banyak tahapan untuk dealing panjang. Kalau di sana step forward. Itu berbeda. Dan juga bagaimana kita dealing diskusi dengan orang itu agak berbeda karena memang budayanya berbeda. Karena di sana lebih ke individualis. Kalau di kita kan sosialis. Oh kita gotong royong. Gotong royong. Sosialis ya? Sosialis ya. Dulu tak Pancasila gitu. Oh itu beda. Itu beda. Kaget tuh sosialis gitu. Jadi kalau secara bisnis culture memang itu jadi tantangan awal, apalagi reputasi dan relasi waktu pindah ke sana kan saya benar-benar mulai dari nol. Jadi gimana caranya saya bisa mendapatkan reputasi sama relasi dari awal itu butuh waktu dan effort. Apalagi kita kan orang Asia ya. Kadang kita minder duluan dengan mereka. Dan itu pertama. Yang kedua, diaspora Indonesia di Finland itu nggak banyak. Kurang lebih kalau nggak salah waktu pemilu kemarin itu karena embassy KBRI di sana itu menghandle Finland sama Estonia, kurang lebih sekitar 1.000 diaspora, jadi nggak gitu banyak. Tapi keuntungannya buat saya
jadi dekat dengan teman-teman di sana. Jadi saling membantu dan tiap minggu selalu kadang kumpul dan itu sering brainstorm lain-lain. Kalau dan juga negatifnya ya pasti suhu ya, temperatur. Ya. Karena di sana winternya bisa 8 bulan. Jadi dan summernya summer guyon lah kalau bahasa Jawa. Masih dingin. Sekarang aja sekitar 17 sampai 20 ya. Kalau minus ya kalau beruntung minus 20, minus belasan, tapi kalau nggak beruntung ya bisa minus 40, 30 tergantung lokasi. Tapi sebenarnya bukan cuaca buruk yang itu membuat kita nggak bisa beradaptasi, tapi pakaian kita sini. Kalau kata mereka tidak ada namanya cuaca buruk, yang ada outfit kita yang tidak sesuai. Oke. Masih buruk itu. Kalau makanan jujur aja lebih mudah kita masak karena bahan baku dari bumbu-bumbu dari Indonesia mudah didapat. Dan yang saya lebih suka itu sebenarnya masjid. Jadi masjid itu gampang di sana karena ada historinya. Jadi pada tahun 90-an itu Finland Ya. Muslim minoritas ya sebenarnya. Muslim minoritas. Tapi masjid banyak ya. Masjid alhamdulillah gampang. Oh gampang. Lanjut. Ya. Ada historinya karena tahun 90-an itu Finland harus menampung imigran dari negara-negara konflik. Oh iya. Ya, sejarahnya waktu 90-an akhir atau kalau nggak salah Somalia itu kan konflik ya, perang saudara. Dan UNHCR tuh kalau nggak salah itu menyuruh Finland untuk menampung cukup banyak waktu itu dan dikasih kewarganegaraan. Seperti kita tahu Somalia itu kan satu suku satu agama. Ya. Kemudian di 2000-an awal itu kan mereka harus menampung negara konflik di Timur Tengah. Sehingga rata-rata yang mereka dikasih kewarganegaraan Finland, dikasih social benefit juga, dan itu yang menjadikan mereka karena mereka punya komunitas dan bisa untuk membangun masjid, bukan membangun sebenarnya menyewa tempat untuk dijadikan masjid. Jadi untuk Jumatan lain-lain itu cukup mudah di sana. Oh itu masjidnya di tanah sewaan gitu. Iya. Nah ketika mereka kemudian mendapat hak kewarganegaraan, berarti tinggal di situ akhirnya. Iya, jadi warga negara. Jadi memang itu dari UNHCR kalau nggak salah. Ya. Kalau di sana itu daily-nya itu pakai bahasa apa ya di Finland ya? Ya. Sebenarnya Finland itu dulu kan lama dijajah Swedia, hampir 900 tahun ya. Mohon maaf kalau salah, 600 atau 900 tahun. Kemudian dijajah Rusia. Jadi bahasa pertama mereka itu Finnish, Finland, Suomi. Kemudian bahasa keduanya Swedia. Jadi Swedia itu kadang kalau kita lihat pelang di sana, nama kota atau nama jalan itu ada dua bahasa, Suomi sama Swedia. Sama ada beberapa yang berbahasa Rusia. Nah kalau bahasa Inggris itu sebenarnya kayak kita belajarnya di sekolah. Tapi bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Ini ya, Fusha kalau bahasa ini. Bahasa Somal nggak sampai menjadi bangsa kenegaraan gitu ya? Somalia itu berbahasa Arab. Ya, tidak. Berarti di sana bahasa Arab tidak dipakai sebagai aktivitas ya? Enggak, cuma lama-kelamaan kadang sosialisasi dari pemerintah itu disisipin bahasa Arab. Ada potensi mas Ado. Nah, Tidak ke sana maksudnya. kayaknya gitu. Iya, kalau khotbah dua khotbahnya bahasa Arab semua. Oh gitu ya. Jadi Karena muslimnya banyak dari Somal dan sama Western Middle East. kalau komunitas Indonesia sendiri di sana di bidang apa banyaknya? Memang untuk yang entrepreneur cukup sedikit ya. Kebanyakan memang yang mereka menikah dengan orang Finland. Dan juga kalau mahasiswa juga nggak gitu banyak PPI-nya. Mungkin satu angkatan itu hanya maksimal 60 kalau nggak salah. Jadi nggak gitu banyak. Paling banyak ya karena menikah dengan orang Finland. Ya. Karena Finland kan bukan tujuan untuk mencari kerja ya. Jadi rata-rata saya sangat jarang sih. Kalau Mas Oki sendiri keluarga juga diajak ke sana akhirnya atau di Indonesia? Belum.
Karena masih merintis dan saya nunggu stabil juga dulu karena saya nggak mau itu kan penuh resiko ya saya ambil itu. Saya nggak mau itu terdampak di istri anak saya. Jadi makanya tiap saya 2 bulan di Finland, 2 bulan di Indonesia bolak-balik. Jadi Islamic Studies belum ada di sana waktu itu. Iya. Peluang. Tapi bahasa Inggris dibenerin dulu. Kalau pengalaman Mas Oki belajar bahasa Finnish tadi atau Swedia itu susah apa enggak? Kalau menurut kata teman-teman sih kan nomor 4 tersulit di dunia. Oh, Kata teman-teman ya. Dan saya coba ikut kursus sekali untuk A1. Habis itu pusing saya. bagaimana dibanding dengan bahasa Jawa kalau bahasa sana itu? Bahasa Jawa kan juga ada tadi kan, ada kromonya, ada ngokonya, ada apa lagi tuh bahasa kelas sosialnya banyak gitu ya. Kalau di sana bagaimana? Iya mungkin di sana nggak ada tingkatannya. Ya. Cuma yang membedakan saya juga waktu pindah ke Jawa itu kan mau nggak mau harus belajar bahasa Jawa dan itu saya butuh 1 tahun untuk bisa bahasa Jawa. Cuma karena itu terpaksa karena mau nggak mau saya di lingkungan orang Jawa harus berbahasa Jawa 1 tahun saya bisa. Tapi kalau di sana karena lingkungannya mereka untuk bahasa Inggris juga masih ada ya. jadi agak susahnya di sana. Apalagi dengan usia kita kan banyak mikirin cicilan atau apa. Nah ini agak melenceng nih. Kan tadi kita ngobrol base teknologi ya. Kan mengenai pendidikan di Finland nih. Ya. Kan banyak orang yang berpikir ya udah kita terapin aja lah pendidikan dasar di Finland tuh di Indonesia. Kira-kira gimana? Saya jujur aja termasuk golongan orang yang nggak setuju. Karena kalau kita berbicara pedagogi ya, nah sebenarnya saya bukan background dari pendidikan ya, cuma kadang saya mengamati. Sebenarnya kurikulum pedagogi di Finland itu kan lihatnya dari culture-nya mereka sebenarnya. Jadi culture mereka dari awal, mulai dari playgroup dari awal hingga sampai kuliah itu kan sebenarnya mereka risetnya dari culture dulu. Nah kalau itu diterapkan di Indonesia, culture kita tuh berbeda jauh. Bahkan dari sifat individualis sama gotong royongnya udah berbeda jauh. Dan yang saya lihat di sana memang guru itu adalah jadi belajarnya nggak hanya pedagogi. Kalau saya dapat cerita teman-teman yang di sana ya, jadi belajarnya bisa anatomi tubuh. Jadi hampir semua kompetensi itu mereka harus belajar untuk menjadi guru. Dan itu guru itu profesi yang tersusah nomor 2 setelah pengacara hukum. Jadi Gajinya juga gede, cukup gede ya gajinya. nah di Finland itu karena apa ya, sosialis demokratis mungkin ya sebutannya. Sosdem ya, Sosdem. Eropa atau Iya. Sosdem ya. Jadi di sana itu nggak ada apa ya, hampir semua itu hampir sama sebenarnya. Iya. Karena kalau semakin gede gaji kita, pajak kita semakin besar. Pajaknya juga gede ya. Itu Mas Prima juga sempat cerita dulu itu. Iya. Makanya kalau kita di sana itu naik metro, kita nggak tahu kalau sebelah kita itu menteri atau apa, karena semuanya nganggapnya udah setara. Itu yang bedakan. Makanya kalau kita ngomong pendidikan, kalau Indonesia mau meniru, mungkin ya kita harus belajar dari culture kita sendiri. Kita harus punya pedagogi sendiri sebenarnya. Berarti SD NU sama SD Muhammadiyah udah cocok lah untuk culture kita ya. NU yang mana? Muhammadiyah yang mana? Oh iya. Kita belum manggil pembicara Muhammadiyah. Biar Mas Haji tambah cerah gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan dari tim redaksi, Mas Oki. Buka usaha, tim atau pekerja di sana itu berasal dari mana aja? Kemudian ada orang lokal atau tidak? Dan peraturan pemerintah ada privilege nggak buat orang lokal? Pengalaman sendiri gimana? Pertama, penduduk Finland itu hanya 5 juta. Oh, kecil ya? Jadi dengan pulau sebesar Kalimantan atau Sumatera ya. Tapi penduduknya 5 juta. Bahkan ibu kotanya itu paling 600.000 di Helsinki-nya. Dan kebanyakan, makanya Finland itu, negara itu mereka mencoba menggait kompetensi luar, talent-talent yang high profile dari luar untuk masuk ke Finland, karena ya mereka jujur, pertama pertumbuhannya negatif dulu, baru positif tuh setelah pandemi. Dan sekarang kalau kita kan generasi emas di 2000 berapa? 45. 45, Ya. karena bonus demografi Ya. karena banyak anak muda ya. Betul. Kalau di sana
mulai terlihat sih kebanyakan generasinya generasi udah mulai generasi tua apa ya 40 ke atas lah paling mayoritas, sedangkan generasi mudanya cukup sedikit, sehingga kalau kita mencari engineer contohnya itu kebanyakan yang ngeplay itu dari Eropa. Jadi tim saya sendiri orang Finlandnya nggak gitu banyak, malah banyaknya dari Eropa sekitar. Banyak diaspora luar ya. Ya. Nah kalau dari kan itu startup ya, peluang startup dari Finland kan, itu sekarang ada berapa banyak ya perusahaan dari startup itu yang lahir gitu? Nah, ini mungkin yang berbeda ya. Mungkin sebenarnya saya itu tergolong unik oleh orang Finland. Karena untuk startup itu mereka harusnya lahir dari spin-off dari universitas, dari research. Makanya kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan teknologi itu awalnya berasal dari R2B-nya Universitas Research, kemudian spin-off dari R2B. Karena untuk riset di universitas kan semua funding dari pemerintah. Untuk spin-off ada funding juga. Kalau gagal, ya resikonya kecil. Maksudnya secara pribadi, ya gagal, mereka tinggal cari profesi sebagai bekerja. Dan itu semua disupport pemerintah. Makanya waktu saya datang ke sana, bahkan kan saya dikasih business advisor di sana sama pemerintah sana, dan itu semua free. Advisor saya sampai bilang, oh ini agak unik, karena backgroundnya sebagai entrepreneur dari problem, market, baru ke teknologi. Kalau dari riset kan teknologinya dulu. Nah ini agak keterbalikan, dan kalau dari universitas semuanya dari full funding, karena makanya di sana untuk startup teknologi itu path-nya jelas. Dari universitas, funding riset group, kemudian spin-off dapat research, dan habis itu path-nya fundraising ke vendor capital. Nah, jadi ya paling banyak dari R2B itu spin-off. Ini kan kalau bicara tentang Mas Aji ya, Mas Aji ini kan punya idola superhero-nya Mas Aji itu kan B.J. Habibie gitu. Nah kalau Mas Oki siapa inspirator? Jujur aja saya ayah saya. Oke. Bisa cerita bagaimana itu? Jadi beliau PNS di Departemen Agama. Jadi saya banyak belajar hidup sebenarnya dari beliau. Walaupun waktu kecil kita nggak tahu ya artinya. Contohnya sampai beliau pensiun, jadi kita itu nggak pernah punya kendaraan pribadi. Bahkan dia selalu bilang ke saya, apa yang hidup kita ini yang didapat dari gaji itu. Dan juga dia bilang ke saya, dia pingin, awalnya saya nggak bisa kuliah awalnya, karena ya kondisi keluarganya. Jadi waktu itu saya disuruh masuk SMK waktu itu, milih SMA atau SMK. Cuma saya bertekad masuk SMA karena saya percaya diri waktu itu. Dan waktu kuliah juga, apalagi terima ke Bandung, ini kan berat juga. Karena pesan ayah saya dulu, saya harus lebih dari ayah saya. Saya dalam hati kayaknya saya berat, karena ayah saya itu almarhum bapak itu walaupun dia pendidikannya nggak tinggi, waktu itu beliau lulusan IAIN, sarjana muda. Iya dulu ya. Ya. Di mana di mana itu? IAIN Semarang ya mana? Wali Songo. Tapi dia impact ke society itu cukup luas waktu itu. Jadi contohnya waktu pindah dari Palangkaraya ke Jawa, jadi dia menggait tukang becak bikin koperasi, kemudian menginisiasi bikin masjid di sana. Jadi masjid kompleks sekarang cukup besar. Kemudian mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak kecil supaya ngaji, Iqra, dan itu nggak perlu bayar. Bahkan orang tua saya itu harus cik yang mie kecil-kecil zaman dulu itu. Saya lupa. Ini krip ya. Krip. Jadi kita harus ngasih krip biar anak-anak itu tertarik. Oke. Nah, saya lihatnya, wah ini kalau kita membandingkan ke arah sana, saya mungkin nggak bisa menyaingi ayah saya. Karena ayah saya kan berpesan, saya harus bisa melebihi ayah saya. Tapi kalau lihat dari track record beliau, kayaknya saya susah. Makanya itu yang saya jadikan pelajaran waktu saya pindah ke Finland, itu salah satu alasannya. Lebih ke impact sebenarnya. Karena
harapan saya dengan saya bikin coba perusahaan startup ini global, setidaknya impact-nya bisa secara global. Paling nggak nama Indonesia itu bisa dikenal secara global ya. Jadi banyak nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai pengorbanan dari ya almarhum bapak saya sih. Jadi saya banyak belajar dari sana. Luar biasa, luar Begitu biasa. Mas Atung, mestinya lulusan IAIN begitu. Bukan jualan proposal mendirikan LSM, bukan. Itu kayaknya Mas Rizal sedang mendefinisikan dirinya sendiri. Enggak, itu yang lalu. Sekarang Mas Rizal sudah menjadi tokoh di sosial lah. Udah kita proposal lagi. Justru beliau sudah menyumbang proposal banyak. Cuma kita nggak tahu aja. Oke, kalau tadi kan tokoh inspiratifnya ya. Kalau buku bacaan bagi Mas Oki yang ini sangat mempengaruhi mindset saya, dan kayaknya gue harus berubah nih mindsetnya setelah baca buku ini. Ada nggak buku atau pemikiran filosof lah atau siapa lah gitu? Ya, saya dulu tuh pernah beli buku Manunggaling Kaula Gusti. Oke. Ini Asimov ya? Bukan. Siapa itu? Karyanya siapa? Saya lupa. Cuma Oke. itu 5 tahun saya nggak paham maksudnya. Saya nggak paham. Saya baru paham waktu dengerin podcastnya Pak Faiz. Oh, ini maksudnya. Jadi ya itu banyak. Jadi karena waktu ke Finland itu kan banyak karena di sana kan tenang ya. Jadi banyak pelajaran merenung tentang kehidupan. Jadi saya coba lihat ke filsafat. Nah, tapi filsafatnya Pak Faiz itu lebih ke filsafat ke Islam gitu kan. Oh iya. Nah itu waktu itu beliau ya lebih ada topik yang ke Manunggaling Kaula Gusti itu. Saya jadi ingat buku itu. Ini saya baca berkali-kali tapi saya nggak paham. Nah itu sih. Jadi Itu buku bahasa Indonesia ya? bahasa Indonesia. Sampai sekarang masih ada bukunya. Jangan-jangan ini yang ditulis Pak Abdul Munir Mulhan. Munir Mulhan. Saya lupa. Nulis- Nanti saya fotokan di rumah. Disertasi kayaknya ya gitu ya. Sepertinya ini. Jadi cukup populer itu namanya. Dan memang Muslim Jawa itu memang banyak terobsesi dengan ini ya, buku-buku spirit kejawaan gitu ya. Ada Manunggaling Kaula Gusti itu kan ajaran dari Seksi Tijinar ya. Seksi Jinar. Seksi Tijinar yang kemudian Itu ini Wahdatul Wujud versi Jawa. ya Bukan Jawa Sunni bukan ya? kan ya. Beda. Atau Muhammadiyah Sunni. Belum kita episode nanti itu. Iya, iya. Itu ternyata Kok berani gitu baca itu, Mas? kita berat. Nah, ini menarik, bisa diulik lagi. Proses mendapatkan buku itu bagaimana dulu itu? Saya tertarik dengan sejarah Jawa sebenarnya. Hmm. Karena kan saya memang waktu kecil kan banyak di Kalimantan ya. Dan saya waktu belajar bahasa Jawa itu jadi tertarik dengan asal usul yang karena orang Jawa ya. Jawa. Iya, iya. Ojo ilang Jawane. Oh. Jawa Sunni berarti. Ya, apalagi waktu itu saya pernah kan keluarga besar juga memang dari banyak yang dari pesantren juga. Iya. Dan waktu Jawanya itu kental banget. Jadi dari sana itu tertarik dengan cerita-cerita kayak Susi Wijenar, kemudian Abdul Jailani, dan lain sebagainya. Dari sana sih cerita. Tokoh-tokoh sufi itu, tokoh spiritual Jawa gitu ya yang menjadi. Filsafatnya sendiri mungkin baru-baru aja sih, Mbak. Filsafat apa yang tokoh filsafat yang digandrungi siapa nih? Sebenarnya nggak ada spesifik ke sana sih. Oke. Pak Faiz. Nah, Pak Faiz itu lebih ke meluruskan. Awalnya belok. Pak Faiz waktu jelasin, oh bener. Iya bener. Nanti kita undang. amin, Wah amin. itu saya pengen tuh ke kajian yang di masjid di Jogja udah datang. Dan kebetulan teman saya itu adalah keponakannya Pak Faiz. Beliau asli Mojokerto, yang akhirnya hijrah ke Jogja. Jadi sebenarnya kunci dari segala kunci. Bukan. Itu hijrah. Jadi orang hijrah itu dia punya muatan lokal yang beradaptasi dengan global. Woi. Seandainya Mas Oki tetap di kampung halaman atau di Palangkaraya atau di Indonesia lah, Iya. dia tidak akan menemukan jati dirinya. Dia menemukan Jawanya, Manunggaling ketika dia di Finlandia. Kok jadi so tahu gue ya?
Karena banyak cobaan hidup di sana. Oh gitu ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari tim redaksi. Karena pembahasan IT ini, tim redaksi juga sangat konsen. Ini ada pertanyaan gini. Apakah ada treatment khusus pemerintah atau bagaimana cara pemerintah Finland terhadap masyarakatnya dalam pengembangan khususnya teknologi sehingga dapat melahirkan produk-produk besar seperti Linux atau Nokia? Ya. Jadi jawabannya hampir mirip yang seperti tadi saya utarakan. Jadi research group di universitas itu sangat kuat dan itu universitas itu sebagai hub baik dari regulasi ke pemerintah maupun ke industri. Jadi semua hubnya itu di universitas. Oke. Sehingga contohnya semua public funding di sana itu kan bertingkat ya. Dari public funding dari universitas, kemudian dari pemerintah itu, kemudian naik lagi ke EU-nya di European. Di situ ada innovation hot, ada innovation-nya. Dan itu fundingnya lebih besar lagi memang dari EU-nya. Makanya kalau kita momennya saya apa di sini apa sih Southeast Asia itu ini Asia Tenggara yang komunitas ASEAN ya. Kalau kita meniru dengan program tersebut umpamanya contohnya dari pemerintah Indonesia mungkin sekarang kan dapat BRIN ya untuk riset dan kalau bisa jangan jadi jurnal lah ya. Jangan cuma jadi jurnal ya. Itu tahap pertama sebenarnya. Jadi kalau bisa problemnya itu libatkan entrepreneur. Industri ya. Entrepreneur ya. Ya, libatkan karena mereka yang tahu market dan mereka yang tahu impact-nya. Betul. Tapi mereka butuh kerjasama teknologi. Teknologi itu kan supporting tools sebenarnya, bukan hal yang utama. Jadi yang penting itu kan gimana kita mencari masalah dan menyelesaikan masalah itu. Mau masalahnya pakai teknologi A, B, C itu cuma supporting tool aja. Nah ini yang perlu ada kolaborasi banyak stakeholder. Universitas sebagai hub kerjasama dengan industri untuk hilirisasi lah dalam tanda kutip, yang tahu dengan marketnya, yang bisa validasi market, validasi teknologi juga. Jadi nanti universitas itu sebagai hub untuk risetnya, jadi nggak cuma paper yang keluar, tapi ada impactnya. Nah ini yang penting ya. Jadi pertama kali saya yang bikin kaget waktu saya bikin perusahaan di Finland, itu kan ada namanya, saya ada advisory di sana ya, didapat dari pemerintah. Hal pertama yang mereka tekankan untuk bikin perusahaan itu adalah impact, bukan ke profit. Lebih impact, dan impactnya mereka punya Sustainable Development Goals. Ada impact ke sana. Makanya SDGs gitu ya. SDG. Makanya waktu kita pitching atau apa yang dilihat itu impactnya dulu. Iya. Dia nggak peduli kamu revenue besar, profitnya gimana. Mereka harus tahu impactnya kemana. Nah itu mungkin yang bisa dijadikan referensi ke depan. Nah, ini kan dengan pengalaman yang ada, terus sebagai alumni ITB nih, kira-kira saran apa buat rektor ITB sekarang? Ini apa yang saya dengar dari Mas Oki itu banyak. Biasanya ya malah yang ada di Indonesia itu hampir tiap tahun tuh kunkernya ke sana gitu loh, ke Finland. Nah, Cuman kok nggak dapat apa-apa kan, bertahun-tahun bolak-balik kok kunker terus gitu. Gimana tuh? Iya. saya rasa pemerintah kita sekarang terbuka, jadi silakan disampaikan saja. Oh, udah mulai ya. Iya, paling nggak kita punya roadmap jangka panjang lah. Kalau zaman dulu tuh apa Repelita ya. Repelita. Jadi jangka panjang, terutama untuk riset teknologi. Karena walaupun kita sumber daya banyak, kita mau jualan komoditas, boleh nggak saya sebutin satu negara aja yang sumber dayanya tinggi, dia hanya mementingkan komoditasnya, tapi itu jadi negara maju. Apa itu? Itu saya nanya. Thailand. Tapi belum dianggap negara maju kan? Karena berdasarkan indeks, Southeast Asia itu hanya Singapura yang dianggap negara maju. Dia nggak punya sumber daya. Betul. Padahal sumber daya yang paling penting itu adalah manusia. SDM ya. SDM. Ya, contohnya di Finland. Finland tuh semua hampir impor. Tapi kenapa GDP-nya bisa tinggi? Itu juga sama kan, sama juga kan. SDM maksudnya. Tapi S-nya bukan manusia tapi mineral. SDA. Ya paling nggak kalau secara kualitas memang, secara kuantitas memang kita kurang, mungkin kalah ya. Tapi secara kualitas
ada banyak kita engineer atau peneliti di Indonesia itu nggak kalah kok dengan di luar. Bahkan kita bisa lebih dari mereka. Cuma gimana caranya pemerintah bisa menggandeng para peneliti ini untuk bisa mendapatkan impact ke paling nggak ke society sekitarnya. Ya. Impact itu yang penting. Jadi memang awalnya kita jangan nyari ini hanya untuk benefit. Karena impact kita banyak kok dari natural hazard, dari society-nya itu banyak. Tapi impact-nya banyak lingkungan sih banyak kan. Impact lingkungan. Itu positif atau negatif itu? Atau jangan netral aja. Jadi contohnya Finland. Jadi saya itu karena dianggap sebagai perusahaan Finland. Finland itu ada nggak cuma Finland, hampir semua negara Eropa itu punya public funding dari pemerintah itu untuk negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Jadi kalau ada perusahaan, maunya perusahaan saya, mau ada feasibility study untuk di Indonesia dengan ada impact SDG-nya, 70% total cost project itu ditanggung pemerintah. 70%. Tapi gini, nanti kalau ada perusahaan Finland mau ngelakuin FS di Indonesia, kota-kota kita, kita punya perusahaan juga konsultan. Tapi catatannya harus ada impact SDG-nya. Oke. Karena memang pertama mereka ingin kontribusi juga untuk negara berkembang, gimana caranya bisa transfer teknologi untuk mengatasi permasalahan di negara berkembang. Dan itu yang perlu kita kerjasama. Kan ya mau nggak mau, ya kenapa kita dulu mau jadi negara maju nggak jadi. Tapi di sisi lain ya itu kita maksimalkan juga untuk kerjasama dengan negara maju. Karena mereka punya banyak funding. Sekarang ini banyak funding itu jatuhnya ke Pakistan sama India. I see. Dan itu sebenarnya momentum, maksudnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi atau perusahaan-perusahaan yang mungkin terkait dengan hal yang lainnya, commerce atau consumer, ya mungkin nanti mereka bisa kerjasama dengan perusahaan di Indonesia yang terkait dengan impact SDG dan nanti impactnya dengan society yang yang luas untuk transfer teknologi, dan itu nanti kedepannya akan membangkitkan perekonomian di sini dan juga ada inisiator-inisiator atau founder-founder yang baru untuk kerjasama untuk meningkatkan teknologi bersama dua negara, itu akan lebih bagus. Bolehlah gambar-gambaran. Jadi sebenarnya bisa nih tim podcast ini untuk melakukan TOT ke sana gitu ya. Terus apa bedanya saya kembar bilang? Loh, kita impact kita jelas. Jadi ini spontan podcast. Tadi ini apa saran buat rektor ITB tadi? Soalnya ini perlu narabala ketahui juga bahwa Mas Aji ini mantan calon rektor. Dan jadi Mantan nominator. Next generation. Apa kira-kira saran buat? Iya, paling nggak bisa menggandeng inovator-inovator di Indonesia sebenarnya banyak ya. Saya ketemu banyak beberapa alumni juga yang memang dia punya inovasinya cukup bagus, tapi terkadang tidak ada support dari sekitarnya. Nggak cuma pemerintah ya, karena kita kan itu ada banyak stakeholder ya. Iya. Kalau kita punya produk bagus, punya inovasi bagus, tapi nggak bisa terdeliver dengan baik, dengan momennya kita butuh validasi ke market, validasi ke impact-nya, itu kan butuh banyak stakeholder. Ya paling nggak untuk rektor yang baru ini mudah-mudahan bisa menggandeng dunia riset di universitas dengan dunia mungkin nggak hanya startup ya, tapi inovator-inovator di luar universitas, paling nggak bisa kerjasama dua belah pihak itu. Jadi antara akademisi dengan praktisi gandengan tangan. Betul. Dengarkan tuh Mas Aji. Saya bukan rektor, Pak. Calon aja. Jangan-jangan sebenarnya Mas Haji sedang menyaring ide untuk nyalon tahun depan. Rektor selanjutnya. Ya. Terima kasih. Ini sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement nanti dari Mas Oki, Mas Rizal, dan Mas Aji. Monggo, Mas Oki. Iya, untuk teman-teman yang mungkin punya inovasi ya dari background namanya lebih ke passionnya itu bikin produk atau memang ingin berkembang, mungkin kalau ternyata di Indonesia butuh support lebih, bisa ada banyak negara yang mau menampung. Jadi ada banyak program seperti Startup Permit, dicari aja, bisa di Eropa dan lain-lain, dan mereka open untuk mencari founder seluruh dunia untuk bergabung di ekosistem mereka. Jadi jika ingin, jangan ragu karena kita nggak kalah kok dengan mereka. Kadang
kita lebih unggul secara SDM. Cuma kita memang ya. SDM sumber daya mineral. daya mineral, sumber daya manusia. Jadi jangan apa ya? Jangan Minder minder ya. ya, minder. Kita nggak kalah kok dengan mereka. Hanya kesempatan dan supportingnya, mungkin ekosistemnya perlu dibentuk. Jadi memang lagi-lagi problem kita adalah mental ya. Betul. Dan juga sebisa mungkin, memang kalau untuk kita terjun sebagai entrepreneur, untuk sebagai local player, ya itu terbuka lebar di Indonesia. Tapi kalau ingin sebagai global player, jujur aja paling nggak minimal ke negara maju, supaya paling nggak nanti kita bisa impact jangka panjangnya juga ke negara kita. Oke, jadi kita perlu mendekati negara-negara yang sudah maju. Betul. Oke, Mas Haji, closing. Right man in the right place, in the right time. Wah, kayaknya udah pernah diungkap nih. Yang baru dong, yang baru. Biar nyari dia. Tadi kemarin belum tepat. Ya, di Jepang juga punya program yang sama, startup visa. Jadi kita bisa, terutama pusat kota startup itu di Jepang itu di Fukuoka, di tempat saya dulu. Itu ya karena banyak orang yang ke sana, terus ekosistem riset dan lain sebagainya bagus. Jadi startup itu lahir di sana, di Jepang. Ya harapannya setelah kita keluar negeri, kita punya tempat yang nyaman untuk membangun industri kita di sana, kan pasti kita akan ngasih impact lagi ke Indonesia ke depan. Kontribusi pulang kan. Kayak gitu sih. Jadi bukan berarti teman-teman kita yang pergi ke luar negeri ini serta merta akan melupakan Indonesia, enggak. Betul. Tapi dia cari jalan lain supaya bagaimana sih dia bisa memberi impact buat Indonesia dengan Pulang ke Indonesia gitu ya. cara Iya, dengan cara yang dulu. betul. Nyari teman pulang ke Indonesia kan. Jadi sebenarnya Mas Haji pengen menafsirkan ulang kata tagar kabur aja dulu. Oke, Mas Rizal, monggo. Oke, sesuai dengan kaidah kita yang terakhir kita kaji. Ya, al harimu lahu hukmu wa huwa harimun lahu. Ya, yang mendekati akan ikut tertarik hukum yang didekati. Jadi kalau pengen maju ya kita penting untuk mendekati dan mempelajari negara-negara yang sudah maju duluan. Iya. Agar kita kalau kedengeran nggak ketangatan lah. Siap. Itu sangat kontekstual sekali antara kaidah fikih dengan yang akhirnya kita bicarakan. Akhirnya ketemu juga ya. Itu menjadi akhir technical engineering gitu ya. Nah, sebagai closing statement dari saya, yaitu menggabungkan semua obrolan ini adalah kita punya budaya gotong royong, tapi sayangnya itu hanya sebagai semboyan. Mari kita jalankan bersama. Udah gitu aja sih. Terima kasih, mohon maaf teman-teman. Sampai jumpa dan saksikan terus episode-episode lainnya di ISWA atau Soul Kajian Soul Pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.